Gue masih ingat banget hari pertama Afdal masuk ke pesantren ini. Pada hari itu hujan deras. Hujannya gede banget sampai seragam gue basah kuyup. Dan dia datang bukan kayak anak baru pada umumnya. Biasanya kan santri baru itu heboh, kaget, ada yang sok ramah, ada yang nanya terus, atau minimal cengengesan biar nggak kelihatan cupu. Tapi Afdal diam, bener-bener diam. Dia cuma duduk di pojokan aula, nunduk, pakai tas lusuh kayak udah 3 tahun nggak dicuci. Nggak ada ekspresi, mukanya datar, matanya kosong. Tapi bukan kosong yang bego, ya lebih ke kosong yang capek. Kayak orang yang udah nyerah, tapi masih disuruh jalan. Dan entah kenapa, dari awal lihat dia, gue langsung ngerasa sesuatu di anak ini gak beres. Malam pertama, kita satu kamar. Kamar santri emang isinya banyak, sekitar 8 orang. Tapi Afdal cuma gelar sejadahnya di sudut belakang, dekat lemari tua yang udah reot. Dan dia diem lagi, nggak ngobrol, nggak kenalan, nggak ngapa-ngapain. Gue coba ngajak ngobrol. Lo dari mana bro? Dia nengok sebentar, jawab pelan. Lombok Timur. Udah, cuma itu. Terus dia balik lagi nunduk. Tapi yang bikin merinding tuh tiap malam, sekitar jam 11 ke atas, pas semua orang udah tidur, gue sering lihat dia buka kertas kusut dari kantong bajunya. Dia nulis pakai bolpen yang udah jelek tintanya. Tulisannya kecil, mepet-mepet, kayak takut ketahuan. Gue ngintip sekali, isinya kayak puisi. Tapi serem, kayak mantra, tapi bukan Arab. Lebih kecampuran bahasa daerah sama kalimat-kalimat. Gelap. Salah satu yang paling gue inget, bunyinya gini. Biar aku jadi api di tubuhku sendiri, asal kalian semua ngerasain asapnya. Gue diem, gak tahu harus mikir apa. Yang lain, gak ada yang peduli. Mereka pikir Afdal cuma anak freak, orang aneh. Tapi entah kenapa tiap gue lihat dia duduk di pojokan itu, gue ngerasa bersalah. Kayak gue juga bagian dari sesuatu yang bikin dia jadi kayak gitu. Dan perasaan itu makin kuat. Waktu malam ketiga, Afdal ngeluarin satu kertas, ngelipet jadi bentuk segitiga, terus dia selipin di bawah kasur gue. Gue buka pelan-pelan. Isinya tulisan tangan. Jangan jadi saksi bisu bang, karena bisu itu lebih nyakitin daripada disiksa. Gua baca itu sambil gemeter. Gua gak ngerti maksudnya apa, tapi malam itu gua gak bisa tidur. Dan dari situ, tiap malam, gue mulai dengar suara-suara. Kadang kayak ada yang nyeret kaki, kadang kayak ada yang ngetuk pelan-pelan dari balik dinding. Tapi yang paling sering, suara bolpen nulis di kertas, pelan, tapi terus-menerus. Kayak ada seseorang yang lagi nulis semua luka yang pernah ditahan. Tapi udah gak tahu harus ngadu ke siapa. Gue gak tahu siapa Afdal sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, anak itu bukan cuma diem. Dia lagi nahan sesuatu. Sesuatu yang kalau kita semua terus pura-pura gak lihat, bisa meledak kapan aja. Di malam hari, tepatnya di jam 2 lewat dikit, gue kebangun. Padahal biasanya gue tidur pulas, apalagi abis ngaji. Tapi malam itu, dada gue sesek kayak ada yang duduk di atas. Gue buka mata, pelan, dan langsung lihat Afdal lagi jongkok di depan lemari tua di pojokan. Tangannya nyeret sesuatu ke tembok. Pelan banget, tapi terus-terusan. Gue kira dia ngegambar atau ngelukis. Tapi pas gue geser badan, lampu kamar kebetulan nyala dikit dan dinding itu penuh tulisan. Gak kayak tulisan santri biasa. Tulisannya itu kecil tapi rapat. Kayak ngeluarin semua isi kepala, tapi cuma berani di dinding. Dan yang lebih aneh, waktu gue bangun pagi dan lihat ke dinding yang sama, tulisannya hilang. Gak ada apa-apa, cuma tembok kosong, catnya ngelotok, tapi bersih. Gue sempet mikir gue halu, tapi malam-malam selanjutnya, hal yang sama kejadian lagi. Jam 2, Afdal mulai bangun. Mulai nulis, kadang pakai spidol, kadang pakai kuku, kadang gue lihat tangannya berdarah, tapi dia nggak berhenti. Kayak tulisan itu bukan buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Biar dia nggak gila. Dan satu malam, gue nekat. Gue matiin semua lampu, gue sorot dinding itu pakai cahaya dari HP.
Tulisannya muncul, pelan-pelan, kayak ada tinta rahasia yang cuma bisa dilihat di gelap. Aku bukan anak santri. Aku cuma anak yang pernah dikunci dalam ruang gelap sama guru ngajinya sendiri. Aku udah bilang sakit, tapi dibilang kesurupan. Setiap aku nangis, katanya aku merusak auranya pesantren ini. Gue diem, mata gue panas. Bukan karena takut, tapi karena gue ngerasa bersalah. Gue inget waktu Afdal pertama kali dimarahin Ustadz, kita semua diem aja. Waktu dia dipukul gara-gara ngantuk pas ngaji malam, kita cuma pura-pura nggak lihat. Waktu senior narik kerah bajunya dan bilang, "Lo itu anak setan yang dibikin bersih." Gue cuma nunduk. Sekarang tulisan-tulisan itu nunjuk langsung ke muka kita semua. Yang diam lebih kejam dari yang menyiksa. Besok paginya, Afdal nggak ada di kamar. Katanya dibawa ke ruang disiplin. Katanya ketahuan nulis-nulis aneh yang bisa merusak akidah. Gue pengen bilang ke pengurus, dia nggak salah, dia cuma lagi luka. Tapi entah kenapa, lidah gue berat. Gue takut dipanggil juga. Takut dikira pembela setan. Dan dari situ gue ngerti, Afdal bukan anak aneh, bukan anak kerasukan. Dia cuman anak yang terlalu lama dikurung di dalam kesunyian. Dan satu-satunya tempat dia bisa ngomong, cuma dinding itu. Afdal hilang 2 hari. Bener-bener hilang. Bukan ke kamar mandi, bukan ke perpus. Nggak tidur di kasur, nggak ada di kelas. Gue panik. Tapi anehnya, nggak ada yang ribut. Dia gitu emang. Suka nyepi entah di mana, kata teman gue. Hah? Maksud gue, ini anak hilang. Dan semua orang biasa aja. Hari ketiga, gue dapet bisikan. Bukan bisikan dari dinding ya. Bukan mistis gitu. Tapi bisikan beneran. Dari santri kelas 6, udah mau lulus, katanya. Lo mau nemuin dia? Coba cek ruang bawah masjid tua yang udah nggak dipakai ngaji. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Jantung gue langsung kebut. Gue tahu tempat itu. Masjid tua di belakang asrama. Bagian bawahnya kayak gudang. Gelap. Kata orang, dulunya itu tempat musyrik, makanya ditutup. Jam 11 malam gue nekat turun. Kunci gembok udah berkarat. Tapi anehnya, nggak terkunci rapid. Gue dorong pintunya pelan-pelan. Bunyi engselnya, nyeret, nyaring, bikin merinding, dan pas gue buka sepenuhnya, bau apek langsung nusuk hidung. Lembab, kayak tempat yang nyimpen rahasia lebih banyak dari suara. Gue nyalain senter HP, dan di sudut paling gelap ruangan itu Afdal. Duduk jongkok, badannya nempel dinding, tangannya gemetar, dan dia lagi nulis. Bukan di kertas, tapi di dinding bata. Pakai darah dari jarinya yang luka. Dikikis sendiri kayaknya. Gue langsung nyamperin. Enggak bisa gitu, Dal. Lo ngapain di sini? Dia pelan-pelan nengok ke gue. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena capek. Kayak orang yang udah muak minta tolong, tapi nggak didengerin siapa-siapa. Terus dia ngomong, lirih. Kalau aku mati, tolong kuburin aku di kuburan yang salah. Karena yang bener gak pernah nerima aku dari awal. Gue gak ngerti maksudnya. Tapi kalimat itu nancep, dalam banget. Gue tarik dia keluar, dia lemes. Tapi pas gue papah ke kamar, dia malah bisik lagi. Mereka gak suka aku keluar dari sini. Tapi aku gak takut sama mereka. Aku cuma takut balik ke rumah, gue cuma bisa diem. Dan malam itu, sebelum tidur, Afdal naruh satu buku di bawah bantal gue. Gue buka, isinya tulisan tangan semua. Tapi bukan cerita biasa. Itu buku isinya luka. Tulisan-tulisan kecil yang penuh dendam, trauma, bahkan kutukan halus. Kalimat-kalimat yang kayak doa. Tapi isinya kemarahan. Setiap ayat yang mereka ajarkan, aku hafal bukan karena cinta, tapi karena takut dicambuk. Aku lebih takut suara azan daripada suara petir. Karena azan bikin aku inget kamar gelap yang dikunci tiap aku salah baca surah. Mata gue panas lagi. Gue baca semuanya sambil nahan napas. Gue tahu buku ini gak bakal pernah dikasih ke guru. Karena kalau dibaca, mereka bakal marah. Mereka bakal bilang, ini ajaran sesat.
Padahal itu cuma isi hati anak kecil yang udah terlalu lama luka dan gak pernah dikasih tempat buat sembuh. Hari itu, pondok sedang sepi karena sebagian santri sedang ikut pengajian di luar. Di dalam kamar sempit, Damar duduk lagi di pojok. Tapi kali ini dia gak nunduk, dia duduk tegak. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah jendela yang setengah tertutup. Wajahnya pucat, tapi juga tenang. Di depannya, Ustaz Lukman berdiri diam dengan raut wajah bingung. Beberapa santri sudah kumpul di depan kamar, mengintip dari balik pintu yang dibiarkan terbuka sedikit. Di balik punggung Damar, tembok itu makin penuh coretan. Tapi satu kalimat terakhir yang dia tulis bikin semua orang ngeri. Aku gak mau jadi tempat pelampiasan orang-orang yang sembunyi di balik jubah agama. Sunyi, gak ada yang berani ngomong. Bahkan Ustaz Lukman yang biasanya vokal cuma diam dengan nafas berat. Karena kalimat itu jelas banget ke siapa arahnya. Dam, kamu maksud siapa? Tanya Ustadz akhirnya. Dengan suara serak, Damar gak jawab. Tapi dia berdiri perlahan, lalu menunjuk satu tulisan di atas coretan yang lain. Allah gak pernah nyuruh aku sabar sama kejahatan. Matanya berkaca, tapi bukan tangisan sedih. Lebih kayak ledakan yang udah terlalu lama ditahan. Beberapa hari setelah itu, Damar nggak kelihatan. Ustadz bilang dia dipulangkan sementara ke rumah neneknya. Tapi ada yang aneh. Semua tulisan di tembok itu hilang, dicat ulang. Bahkan tembok kamar yang biasanya retak-retak, tiba-tiba jadi halus dan rapi. 1 minggu kemudian, seorang alumni pondok datang malam-malam. Katanya cuma mau silaturahmi. Tapi anehnya, dia langsung masuk ke kamar Damar yang udah kosong. Nggak lama, terdengar suara gaduh, lalu dia lari keluar sambil teriak, "Siapa yang nulis itu?" Padahal, kamar itu udah bersih. Tapi ternyata, di balik lemari besi yang dipindah, ada satu tulisan yang nggak bisa dihapus. "Kalian kira aku nggak berani ngomong? Kalian kira aku sendirian?" Malam itu, lampu pondok sering mati sendiri. Dan dari pojokan kamar Damar, beberapa santri bersumpah. Mereka lihat siluet anak duduk membelakangi mereka, nulis sesuatu di tembok dengan jari penuh darah. Setahun berlalu, Damar nggak pernah balik, tapi cerita tentang dia nggak pernah mati. Beberapa ustaz resign. Pondok itu akhirnya tutup sebagian bangunannya, dan kamar itu dikunci selamanya. Tapi bisik-bisik di kalangan santri baru. Mereka suka dengar suara orang nangis sendiri tengah malam. Katanya, kalau lo dengar suara itu, jangan ditanggepin. Karena katanya, dia cuma lagi nulis. Gue cuma pengen mereka tahu. Luka yang ditutup pakai agama itu gak pernah sembuh. Tapi nyebar dan diam-diam. Nular ke semua orang. Damar, di akhir coretan terakhirnya. Gue gak pernah cerita ini ke siapa-siapa. Tapi tiap malam, suara goresan itu kadang masih kedengeran di kamar lama. Gue udah pindah, tapi tembok itu belum pernah dicat. Karena kata pengurus, tulisan Afdal nggak bisa dihapus. Dan sekarang gue paham. Kadang hantu bukan yang ngeganggu, tapi yang kita biarin kesepian. Sampai dia sendiri percaya kalau dia emang setan.